Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini ada Eca Putri Trisno, Korea Aulia, Rinzani Kalista, dan Puspa Anggraini. Boleh dilanjutkan oleh yang akan presentasi. Oke, sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Next. Di next slide-nya, Rick. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori HAM. Teori HAM itu ada menurut John Locke. Menurut John Locke itu, teori HAM itu ada teori hak-hak kuadratik. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan. Adapun menurut Jack Donnelly, itu hak asasi manusia adalah hak-hak manusia semata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kemudian ada menurut Rachel Brett, menyatakan bahwa menurut pandangan atau ajaran klasik HAM, hanyalah pemerintah yang dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM, atau the classic human right view, the governments and only governments can violate human right. Adapun tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh individu adalah suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana, bukan pelanggaran HAM. Namun perbuatan tersebut menjadi pelanggaran HAM jika pelakunya adalah aparatur atau agen negara, atau jika negara gagal atau fails dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi setiap individu maupun gagal untuk menghukum para pelaku tindakan tersebut. Oke, selanjutnya boleh dilanjut. Oke, latar belakang kasus Martina. Martina dibunuh karena menolak PHK yang dilakukan oleh perusahaan oleh PT CPS sebanyak 13 orang. Awal tahun 1993, Gubernur KDH TK Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berupa himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan. Namun, di sisi pengusaha berarti tambahannya beban pengeluaran perusahaan. Pada 3 April 1993, karyawan PT Catur Putra Surya, PT CPS, Sorong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan PT CPS melakukan unjuk rasa pada 3 dan 4 Mei 1993 untuk menuntut kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250. Tegaknya suatu hak asasi manusia mempunyai korelasi atau hubungan secara positif sejalan dengan tegaknya suatu negara hukum Indonesia. Indonesia mempunyai Komnas HAM dan Pengadilan HAM serta regulasi-regulasi hukum mengenai hak asasi manusia dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan dipilihnya para hakim ad hoc akan membuat hukum semakin ditegakkan sehingga membuat iklim hukum semakin baru dan sehat. Maka dari itu, keadilan dan kebenaran hendaknya ditegakkan. Dengan begitu kesejahteraan setiap individu, warga negara dapat dirasakan secara egaliter. Ditegakkannya politik will
dari pemerintah dan dapat membuat atau berimplikasi pada kultur dari politik itu sendiri yang lebih demokratis dan cerah. Maka dari itu, hak asasi manusia memang merupakan kontestasi dan konsistensi dari politik yang sehat dan aparat pemerintah serta warga negara merupakan penentu atau determinan dari tegaknya suatu hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran HAM justru disebabkan oleh kekuasaan yang korup dan arogansi dari pejabat yang berkuasa, sehingga sulit mengendalikan ego dari seseorang yang kemudian menjadikannya sebagai alasan untuk melakukan suatu pelanggaran HAM terhadap hak-hak orang lain. Hal itulah yang membuat hak asasi menjadi isu yang banyak disoroti secara tajam. Mungkin bisa di-next. Boleh dilanjutkan oleh saya. Di sini ada alasan dibunuhnya Marsina. Nah, beliau namanya Marsina. Dia bukan penjahat. Beliau hanya seorang buruh yang harus mati cuma gara-gara menuntut upah naik rupiah. Marsina ini bekerja di PT Catur Putra Surya di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, di sini ada tempat kejadian Marsina terjadi pada 10 April 1969 hingga 6 Mei 1993. Nah, Marsina ini adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru, bekerja pada PT Catur Putra Surya Porong di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, beliau ini diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Lalu di sini ada tanggal pembunuhan Marsina terjadi. Nah, pembunuhan Marsina terjadi pada tanggal 6 Mei. Marsina menghilang begitu saja dengan misterius. Kemudian ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993. Ketika itu Marsina sudah dalam keadaan meninggal di hutan dengan keadaan tergeletak sekujur tubuh penuh luka memar bekas pukulan benda keras dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Di sini ada yang terlibat dalam kasus Marsina, yaitu 2 orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua pada jenazah Marsina. Haryono sebagai pegawai kamar jenazah RSUD di Nganjuk dan Profesor Dr. Harun Atmodirono sebagai kepala bagian forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, yaitu menyimpulkan bahwasanya Marsina itu tewas akibat penganiayaan berat. Boleh di next. Silakan dilanjut. Baiklah, terima kasih Echa. Kalau tadi kan kita membahas tentang deskripsi ya, deskripsi dari kasus tersebut. Sekarang kita membahas kronologi dari kasus tersebut. Jadi terakhir itu pertemuan si Marsinah ini dengan teman-temannya itu di salah satu tempat kos dekat Gapura, Siring Kuning. Mereka mengadakan pertemuan. Lalu Marsinah ini ketika mereka membubarkan diri, kata temannya itu sekitar pukul 10 malam kita selesai pertemuan. Nah, beliau itu dipanggil Mbak Marsina. Mbak Marsina saat itu pamit makan di seberang jalan raya Porong. Sedangkan kami kembali ke kosan masing-masing di Desa Siring. Ini kata Uus itu rekan kerjanya Marsina. Nah, setelah perpisahan itu ternyata pertemuan Uus dan buru-buru lain dengan Marsina itu merupakan pertemuan yang terakhir. Mereka itu mengira kalau misalnya Mbak Marsina ini 3 hari enggak ke tempat kerjaan itu pulang gitu ke kampung halamannya di Nganjuk gitu. Mereka itu nganggep Mbak Marsina ini ke kampungnya kali ya makanya enggak kerja-kerja gitu. Kalau bisa dilihat di foto ini merupakan ibunya Marsina dan di foto ini merupakan Marsina. Lalu mendengar
Nah, yang lalu sebab bahkan buruh yang mendatangi kantor Kodim setempat karena mereka itu nggak percaya ya kalau misalnya kok ada yang janggal ya, ketiga hari nggak ke kerjaan, terus Marsina juga nggak bisa dikabarin gitu. Akhirnya mereka tuh ke kantor Kodim setempat kan, terus mencari keberadaan Marsina. Terus setelah akhirnya UUS ini mengatakan setelah 3 hari kami mencari keberadaan Mbak Marsina, baru pagi itu 8 Mei ya 1993 mendapat kabar Mbak Marsina ini ditemukan dalam keadaan meninggal. Meninggal ini penuh luka, ditemukannya di hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan di Nganjuk. Itu kata UUS yang rekannya. Nah, mendengar kabar itu, seluruh karyawan itu tampak lemas gitu kan, karena, apa, Mbak Marsinah ini merupakan pejuang yang menaikkan gaji itu, yang menuntut gaji tadi kan yang sudah dijelaskan oleh Echa. Akhirnya, paginya tanggal 9 Mei 1993, Uus sama teman rekannya itu, masih penasaran, "Bener gak sih ini tuh, jenazah dari, Marsinah?" Akhirnya datanglah ke rumah, korban, yaitu rumah Marsina di Desa Ngelundok, Kecamatan Sukomoro, terus Kabupaten Nganjuk. Nah, setelah mendapat, kabar dari beberapa teman kami, mereka itu datang ke sana dan memang benar itu tuh, adalah jenazah dari Marsinah. Ternyata, kematian Marsina ini tuh berbuntut panjang gitu. Aparat membentuk, tim terpadu, kemudian, menciduk 8 orang petinggi dari PT CPS. PT CPS ini merupakan tempat Marsinahnya bekerja. Nah, penangkapan ini, dinilai menyalahi prosedur gitu kan. Eee, apa, me eee, Tidak ada yang tahu mereka ini, dibawa ke markas TNI, lalu mereka disiksa dan mengaku telah membuat skenario pembunuhan Marsinah ini. Nah, pemilik pabrik, PT CPS ini yang bernama Yudi Susanto itu ikut dalam, kasus tersebut. Nah, baru 18 hari kemudian setelah diselidiki, akhirnya, mereka ini menjadi tahanan. Nah, tahanan di Polda Jatim dengan tuduhan, pembunuhan Marsinah. Melalui penyelidikan polisi, eee, Marsina awalnya itu Marsina dijemput oleh pegawai PT CPS yang bernama Suprapto. Lalu, dihabisi Suwono. Suwono ini siapa? Suwono ini adalah satpam dari PT CPS yang disekap setelah 3 hari. Setelah di pengadilan, hasilnya Yudi Susanto ini, dia itu divonis 17 tahun, sedangkan staf-stafnya itu divonis 12 tahun. Mereka naik banding lagi setelah, diadili. Setelah naik banding, Yudi Susanto dinyatakan bebas. Nah, makanya Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Putusan Mahkamah Agung ini menimbulkan ketidakpuasan ya kok kenapa dibebasin gitu. Nah, akhirnya pengacara Yudi Susanto ini mengungkap adanya rekayasa aparat atau Kodim yang mencari kambing hitam pembunuhan Marsinah. Mungkin selanjutnya ada kebijakan alternatif. Terima kasih. Oke, kebijakan alternatif itu, ada yang pertama tuh, yang menurut perubahan kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10A pasal 28A sampai 28J tentang pasal-pasal kemanusiaan. Yang kedua ada Universal Declaration of Human Rights Piagam PBB, tentang HAM pasal 55 dan pasal 56 bahwa semua negara bertanggung jawab. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Yang keenam ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang perkara 0006 PUU 4 tahun 2006 perihal pengujian UU 027 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945. Yang ketujuh
Ini yang terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang perkara nomor 020 PUU 4 2006 tentang putusan pembatalan Undang-Undang KKR nomor 27 tahun 2004. Oke, selanjutnya dilanjut oleh Puspa. Gagasan tertulis. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu memperjuangkan HAM kita sendiri. Kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai membuat pelanggaran HAM. Jangan sampai HAM kita sendiri mau diinjak-injak oleh orang lain. Jadi, kita harus mampu menyelaraskan dan menyimbangi yang diantaranya HAM kita dengan HAM orang lain. Kita bisa melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai esensi dari hak asasi manusia sebenarnya dan mengedukasi mereka untuk mengetahui apa saja jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia yang ada. Karena pada nyatanya masih banyak orang yang belum mengetahui esensi dari hak asasi manusia, terutama masyarakat yang berada di pedesaan yang pengetahuannya belum terlalu luas. Di dalam kasus Martina ini merupakan pelanggaran HAM berat, karena terdapat unsur yang memunculkan pelanggaran HAM berat, yakni pasal 9 UU nomor 26 tahun 2000, unsur kejahatan manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Dasar hukum yang dilanggar pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terdapat tindak kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap seseorang atau kelompok yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin yang telah diakui universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Rekayasa kasus Martina banyak kecaman dari berbagai pihak yang mana kasus Martina sudah cukup lama, tetapi pembunuhnya entah kemana. Seharusnya melihat kejadian tersebut yang sampai sekarang masih misterius untuk menghindari kasus tersebut terjadi lagi, harusnya ada tindakan khusus dari hukum pemerintah untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu memperjuangkan. Sudah saya sampaikan. Mungkin bisa lanjut ke Eca atau Kori. Baik, mungkin saya lanjutkan kembali. Kalau bisa dilihat ini patung pahlawan buruh Marsina. Nah, saya akan menyimpulkan lalu nanti Eca akan memberikan saran dari kasus Marsina ini. Kesimpulannya, kasus pembunuhan terhadap Marsina ini termasuk ya ke dalam kasus pelanggaran HAM berat. Kejahatan keji terhadap kemanusiaan sehingga nyawa korban ini melayang gitu. Karena nyawa korbannya meninggal dan jadi ini termasuk tindakan pelanggaran hukum atau pidana. Pelanggaran HAM juga dapat terjadi jika negara tidak mengambil tindakan hukum apapun terhadap para pelaku yang merupakan aparatur negara atau membiarkannya bebas saja tanpa dikenai hukuman apapun. Nah, istilah ini tuh dikenal dengan istilah impunitas atau impunity. Kewajiban negara dalam soal HAM kelihatannya memang sangat berat gitu kan. Dan begitu membebani bagi negara. Manakala negara bertindak sembrono, maka akan menimbulkan pelanggaran HAM atau violation by commission. Namun, apabila negara enggak bertindak dan lalai untuk menjamin dan melindungi HAM warganya, maka warganya juga bisa melakukan pelanggaran HAM atau violation by omission. Jadi, kita baik aparatur negara maupun masyarakat harus saling sama-sama menjaga dan menjamin terjadinya HAM tersebut dan menghindar dari pelanggaran HAM. Mungkin bisa dilanjutkan saran oleh Eca. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan saran terhadap kasus Marsina ini. Seharusnya suatu HAM itu harus diatur melalui mekanisme hukum, yaitu dikemas dalam produk hukum yang tentunya tidak mengingkari eksistensi HAM tersebut. Nah, produk hukum tersebut secara substansial harus mengacu kepada instrumen hukum HAM internasional. Nah, suatu negara juga dapat mengelaborasikan unsur-unsur lokal yang bersifat partikular ke dalam saran hukum, rangka mengatur HAM sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal HAM.
seperti yang tercantum dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Ini aku izin untuk disimpulin ya. Jadi mungkin dari kalian ada yang tahu kasus Marsina, tapi cuma tahu doang dia sebagai aktivis HAM tanpa tahu latar belakangnya, kronologinya. Sesudah dia dibunuh tuh apa sih gitu. Nah dari situ tuh kita belajar saran kesimpulan kebijakan apa yang harus dilakuin oleh pemerintah dan kita siapa tahu nih nanti kita jadi pengusaha dan kita punya perusahaan punya buruh yang banyak, jangan lupa untuk mensejahterakan buruhnya karena buruh merupakan suatu kunci di negara kita gitu. Kalau tanpa buruh tanpa siapa lagi gitu. Sok ada yang mau nanya gak? Masa nggak ada yang nanya guys? Tapi sebentar mau nampilin videonya dulu ya. Boleh. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Masuki dalam memperjuangkan tuntutan kenaikan upah dan perbaikan perlakuan terhadap buruh di pabrik tempatnya bekerja. Ya, Marsina adalah seorang aktivis buruh yang sangat gigih, sangat berani. Siapapun yang memperjuangkan haknya, apakah buruh, apakah petani, apakah nelayan, itu akan berhadapan dengan kekuasaan. Nah, hanya orang yang punya keberanian ekstra yang berani melakukan perlawanan. Nah, Marsina menurut hemat saya adalah sosok yang punya keberanian lebih. Di luar kenangan pada sosoknya sebagai aktivis buruh, Marsina juga seorang perempuan yang seperti banyak perempuan miskin lain harus berjuang keras untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan rentan menjadi korban dari sistem kehidupan yang masih sering meminggirkan perempuan. Meskipun dia itu lahir di desa, kemudian dia itu pendidikannya tidak cukup tinggi, tapi dia punya kemauan yang luar biasa. Dia bekerja meskipun kerjanya di pabrik, tapi dia punya semangat, punya nilai perjuangan yang luar biasa. Marsina lahir di desa Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1969. Anak nomor 2 dari 3 bersaudara ini merupakan buah cinta Sumini dan Mastin. Sejak usia 3 tahun, Marsina telah ditinggal mati ibunya. Setelah ditinggal ibu meninggal, kami bertiga semua perempuan. Tapi yang jadi satu dengan saya adalah Marsina yang terkecil ikut nenek dari bapak. Sehingga saya dengan Marsina waktu kecil itu ya bermain bersama, ya bertengkar, ya istilahnya pokoknya ya seperti anak-anak kecil yang lain. Masa pendidikan dasar Marsina ditempuh di SD Karangasem 189, Kecamatan Gondang, Nganjuk. Dan ia kemudian melanjutkan sekolah di SNPN 5 Nganjuk. Setamat SMP,
Marsina bersekolah di SMA Muhammadiyah Nganjuk. Di kalangan keluarga dan teman-temannya, ia dikenal sebagai siswa yang mandiri dan cerdas. Selama SMA, Marsina selalu menjadi juara kelas. Memang saya dengan Marsina itu sering tukar pikiran. Sering saya itu malah yang dinasihati oleh adik saya. Karena dibandingkan adik Marsina, saya itu lemah. Kalau Marsina ada ketegasan, kalau benar dia berani maju. Meski tergolong cerdas, setelah lulus SMA, Marsina tidak bisa kuliah karena ketiadaan biaya. Marsina akhirnya terpaksa melamar kerja di berbagai perusahaan. Ia sempat diterima bekerja di sebuah pabrik sepatu di Surabaya. Setahun kemudian, ia pindah ke pabrik arloji 4 Putra Surya di Rungkut Industri Surabaya. Mbak, gak apa-apa toh mbak, aku duluan. Gak apa-apa, aku mau jadi sarjana hukum dulu kok. Waktu masih kerja di CPS tapi yang masih di Rungkut, itu dia menyampaikan keinginannya kuliah di jurusan hukum. Tapi karena pada saat itu saya sendiri juga penghasilan belum ada, saya barusan menikah, hamil, saya nggak menjanjikan. Ya sebenarnya agak marah, karena apa? Cita-citanya itu tidak bisa tercapai. Dan saya tanya, mengapa harus jurusan hukum? Karena dia ingin membantu teman-temannya. Saat pabrik arloji tempatnya bekerja membuka cabang di Porong Sidoarjo, Marsina ikut dipindah bekerja di pabrik baru ini. Meski bekerja sebagai buruh, minat belajar Marsina tidak pernah padam. Untuk menambah pengetahuan, ia mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris di lembaga kursus setempat. Setiap ada koran atau judul-judulan di orang dulu kan jarang ya yang beli koran itu, bila ada itu ya dibaca. Minat bacanya Marsina itu tinggi sekali. Marsina rajin membaca koran-koran itu, koran-koran bekas. Waktu itu kan sedang ramai-ramainya unjuk rasa, ya, jadi sambil belajar juga ingin tahu bagaimana cara-cara unjuk rasa yang benar gitu, usulan-usulan apa yang benar, yang sesuai dengan undang-undang Dipnaker tahun itu. Semasa menjadi buruh di PT Cat, karena waktunya takutnya kelamaan, jadi sampai sini aja ya. Oke, selanjutnya boleh dilanjut ke sesi tanya jawab. Ya boleh, yang mau tanya coba raise hand. Nah, jadi untuk kelompok ini 3 pertanyaan aja ya. Pertanyaan akan dimulai oleh Nuraini Rajak. Boleh di on mic. Iya, makasih Septi. Mohon maaf ya, aku off cam. Jadi aku mau nanya kayak gini. Kasus Marsina itu sebenarnya berhubungan nggak, dengan pendapat kalian ya? Kasus Marsina itu sebenarnya berhubungan nggak sih sama Orba? Makanya sampai sekarang kasus Marsina itu kayak nggak mau diangkat bicarain gitu sama petinggi negara. Kasih. Baik, terima kasih untuk Nuraini. Untuk kelompok 5, ini gimana pertanyaannya? Mau disimpan dulu atau mau langsung dijawab? Tampung aja dulu. Oke. Boleh ya dilanjut ke Susan Suri. Baik, terima kasih Sakti atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, sejauh mana kita dapat menuntut hak kita, kemudian bagaimana pendapatnya tentang bahwa hak itu dibatasi oleh norma? Terima kasih. Baik, terima kasih Susan. Pertanyaannya ditampung dulu ya sama kelompok 5. Ya, boleh dilanjut pertanyaan ketiga oleh Fadlan. Silakan Fadlan. Terima kasih sebelumnya untuk kelompok yang ini. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? 5.
kelompok 5 dan moderator. Izin bertanya, berkaitan dengan pelanggaran HAM di Indonesia itu pada zaman dulu juga dan sekarang juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang belum. Dan apakah ada faktor-faktor lain dari tidak dapatnya diadili tersebut? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Fadlan pertanyaannya. Ditampung dulu ya. Maaf, Fadlan bisa ngulang lagi nggak pertanyaannya? Tadi soalnya putus-putus. Oh, baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya. Nah, jadi mengapa pelanggaran HAM berat sebagian besar tidak berhasil diadili di pengadilan negara? Apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkannya? Bagaimana kelompok 5? Ada yang udah nemu belum jawabannya? Coba Rere mau jawab pertanyaan dari Nurai ya. Kan pertanyaan Nurai itu kasus Marcina berhubungan nggak dengan masa Orde Baru ya? Nah, kalau menurut Rere sendiri itu masih berhubungan karena di sini tuh Rere nyari di web ya, yaitu Marcina itu apa namanya? Dia tuh hidup pas masa Marcina itu hidup pada masa pemerintahan Orde Baru. Di situ tuh dia ditemukan gitu terbunuh pas di masa Orde Baru ini tuh. Jadi mungkin ada kaitannya gitu dengan masa Orde Baru ini. Mungkin bisa ditambahin nama yang lain?
Mungkin boleh ditambahin ya sama Kori, teman-teman. Jadi bener banget kata Rere, kalau misalnya kasus Marsinah ini tuh berhubungan dengan masa Orde Baru gitu. Kenapa? Karena yang kita tahu ya kalau masa Orde Baru itu kalau ngungkapin pendapat tuh kayak langsung diinihin, kayak di apa namanya di bukan diculik ya apa ya? Diadili gitulah sama kekuasaan masa Orde Baru gitu. Termasuk si Marsinah ini gitu. Mungkin boleh dilanjutkan sama yang lain. Izin masuk juga. Septi mau nambahin tentang yang kasus Marsinah itu, ya kan adanya zaman Orde Baru. Jadi zaman Orde Baru tuh ada program pelita 1-6. Di situ tuh dijelasin bahwa pemerintah itu bukan nge-push masyarakat untuk di bidang industri, di bidang apapun, termasuk di dalam perusahaan yang Marsinah kerjakan. Jadi dari situ tuh kelihatan banget kalau misalnya perusahaan tuh pengennya tuh untung gitu, di bawah tekanan pemerintah yang pengennya tuh kita maju dan berkembang gitu. Sampai akhirnya gaji atau hak-hak buruh tuh malah dibanting gitu. Kita tuh kayak kerja romusa aja gitu kalau menurut aku ya. Bahkan sampai sekarang juga ya, perusahaan atau buruh-buruh juga bisa dikatakan tidak kaya, maksudnya tidak setinggi gaji yang seperti guru atau seperti pekerjaan lainnya. Sekian dan terima kasih. Di sini Eca izin menambahkan juga ya teman-teman. Nah, bahwa tentang terkait kasus Marsinah tadi, Marsinah di sini dikatakan bahwasanya Marsinah seperti halnya sebagian besar kita. Beliau adalah korban dari suatu mesin kekuasaan dan kekerasan yang bernama Orde Baru. Jadi seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi, mungkin kasus ini terjadi, ya bahwasanya kasus ini terjadi pada masa Orde Baru gitu ya. Dan kita dengan pernyataan tadi kita merasa mampu dengan rasa bangga mendebatkannya bahwasanya Marsinah sebagai seorang pahlawan yang mengasingkan dirinya juga diri kita dari kehidupan sehari-hari karena Marsinah tersebut masih menjadi bagian Orde Baru, yaitu yang disebutkan tadi sama teman-teman bahwasanya kasus Marsinah ini terjadi pada masa Orde Baru. Mungkin kalian ada mau nambahin nggak buat pertanyaan nomor 1? Kalau ada on mic aja ya. Izin menambahkan jawaban yang dari Rere, Kori, Eca, serta Setia. Terus juga ya, bagi pemerintahan Orde Baru itu, kaum buruh itu mesti mengambil peranan penting dalam pembangunan. Jadi kebijakan pun disusun secara sistematis. Jadi nggak hanya kasus Marsinah aja yang nggak diusut sampai tuntas. Jadi masih ada kasus-kasus buruh yang lainnya itu tidak mencuat ke permukaan. Jadi tidak pernah diusut secara tuntas. Ya. Nah, mungkin kelompok 5 udah ada jawaban pertanyaan nomor 2 gak? Kalau ada bisa langsung dijawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Susan Surya. Yang sejauh mana kita dapat menuntut hak kita dan bagaimana tanggapan tentang hak yang dibatasi oleh norma. Jadi kita semua bisa menuntut hak kita, tapi juga harus diimbangi dengan kewajiban. Jadi kita itu boleh menuntut hak kita, tapi kewajibannya juga dikerjakan. Jadi jangan nuntut hak, tapi kewajibannya tuh nggak dikerjakan gitu. Jadi harus seimbang lah gitu ya. Terus yang mengenai tanggapan tentang hak yang dibatasi oleh norma, ya kalau menurut saya setuju. Karena ada beberapa hak mungkin yang
tidak bisa diterima secara kayak menentang norma lah gitu. Jadi perlu dibatasi agar hak-hak tersebut itu tidak melenceng dan keluar dari norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Mungkin Yan ada yang mau nambahin dari Rere, sorry, Eca atau yang lain. Baik teman-teman, ada yang mau nambahin lagi guys selain kelompok 5 juga nggak apa-apa. Ini tanggapannya nggak mesti dari kelompok kita ya, boleh kok dari kalian. Izin ngasih jawaban boleh gak? Boleh. Jadi tuh pertanyaannya sejauh mana kita bisa mengutarakan hak. Jujur ya, apalagi kalau misalnya kita dari kalangan bawah yang nggak punya apa-apa, itu jujur agak susah. Ditambah pemerintah lagi yang nggak mendukung. Kalau menurut aku harus banyak kajian-kajian yang lebih kuat agar haknya itu lebih diutamain lagi, karena bahkan sampai sekarang mau orde baru, orde lama ataupun reformasi, hak itu akan semakin dikesampingkan karena perbedaan rezekinya itu loh, itu tuh kelihatan banget lah dari lapisan masyarakatnya gitu. Mau digimanain juga, kalau menurut aku agak susah ya, Susan. Sekian dan terima kasih. Iya, aku juga mau nambahin, kan ada tuh ya yang berkata, kita tuh harus berjuang demi hak kita, sedangkan di saat kita sudah berjuang demi hak kita malah diadili begitu aja, kayak seakan-akan tuh di sini hak kita tuh salah gitu di mata pemerintah gitu ya. Jadi kayak serba salah gitu. Kita mau percaya ke siapa, pemerintah juga nggak dapat dipercaya kan ya. Jadi ya bingung sendiri gitu. Dia malah ngelunjak, terus kalau didiemin, kalau misalnya kita bersuara, malah kita yang diadili kan. Oke, sekian dari aku. Izin menanggapi. Menurut saya kan tadi hak-hak kita kan apa sih, bila dari kalangan rendah atau kita tidak mempunyai apa ya pendapat kita, itu bisa juga jadi memotivasi diri kita agar bisa belajar gitu dan sukses gitu kan. Berarti kan orang kayak sukses itu kan lebih cepat gitu ditanggapi gitu sama pemerintah. Maka dari itu kita kayak terus bermotivasi dari hak kita yang dikesampingkan untuk terus belajar dan semangat seperti itu. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang udah menanggapi. Mungkin ada dari yang lain mau menanggapi juga, boleh ya. Kalau nggak ada yang mau menanggapi, ini mau lanjut nih ke pertanyaan 3. Tadi juga ya, kan ada tuh biasanya orang bilang kayak gini, hak kita dong mau ngelanggar norma atau enggak kan, kayak gitu. Nah, jadi intinya gini, kita kan sebagai warga negara Indonesia harus menghormati hak orang lain. Nah, jangan sampai kita ingin hak kita dipenuhi, tapi kita tuh melanggar hak orang lain. Karena kan ujung-ujungnya hak itu juga buat diri kita sendiri. Jadi pokoknya kayak jangan melanggar hak orang lain kalau hak kita nggak mau dilanggar. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Baik, bagus. Terima kasih Puspa. Dari yang lain, kelompok lain ada yang mau nambahin lagi nggak? Kalau enggak ini dilanjut nih ke pertanyaan ketiga dari kelompok 5. Udah ada belum jawabannya? Boleh aku jawab pertanyaan dari Fadlan ya. Kan Fadlan nanya mengapa pelanggaran HAM berat itu sangat sulit diadili. Apakah terdapat faktor-faktor lain gitu ya? Kalau menurut aku nih ya, kalau menurut aku, yang aku baca nih ya, menurut itu sulit kalau tidak ada kemauan serius dari Jaksa Agung sendiri gitu ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, bahkan untuk menggambarkan situasi hukum yang terjadi. Menurut Munaf Rizal mengutip pernyataan pakar hukum terkenal BM Taverne yang berbunyi, berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik. Niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun. Ini menggambarkan jika penegakan hukum tanpa undang-undang pun sebenarnya dapat ditegakkan asalkan penegak hukumnya serius, tekan Munaf Rizal. Hairansyah, Wakil Ketua Komnas HAM yang turut hadir dalam konferensi pers ini pun ikut berpendapat. Menurutnya kewenangan dan political will dari negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena tingkat kepentingannya tidak hanya HAM, lebih lanjut Hairansyah meminta kepada publik untuk selalu mendorong dan menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Hingga saat ini tuh hanya 3 kasus yang ditindaklanjuti Jaksa Agung sampai tingkat pengadilan HAM. Yang ketiga kasus tersebut adalah peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, dan AB Pura. Ternyata tercatat masih ada 12 kasus pelanggaran HAM yang berat yang terombang-ambing tanpa kepastian hukum. Mungkin termasuknya kasus Martina ini. Boleh dilanjutkan yang lain? Wah, baik. Terima kasih, Rere. Ini yang lain ada mau nambahin lagi gak jawabannya? Izin menambahkan jawaban untuk Fadlan. Ya, izin menambahkan juga ya jawaban dari Rere tadi. Di sini pun dalam sebuah artikel Jaksa Agung itu sebut sangat sulit untuk usut kasus HAM berat. Nah, Suciwati ini termasuk dari Jaksa Agung menjelaskan alasannya. Menurut Suciwati bahwa gini, kata Suciwati gini, saya pikir kan ini alasan yang selalu dicari-cari dari dulu. Saya rasa ini kan alasan yang selalu diulang-ulang gitu. Kenapa sih HAM berat itu selalu susah untuk diusut gitu. Suciwati juga mengungkapkan dulu ngomongnya kurang bukti, terus dibalikin lagi ke Komnas HAM. Nah, terus Komnas HAM bilang udah oke, ya kalau memang itu kurang bukti gitu. Sampai sekarang harusnya kan sudah disampaikan apa yang kurang gitu. Jadi dari Komnas HAM-nya pun bilang selalu kayak kurang bukti, tapi nggak nyampein apa yang kurang gitu. Jadi dari yang yang laporin HAM-nya pun itu sulit, kayak udah nyari ke sana ke sini bukti-buktinya tapi tetap dibilang kurang bukti gitu. Mungkin alasannya juga karena bener ya tadi yang kata teman-teman juga, itu mungkin karena yang ngajuin itu dari golongan yang rendah. Jadi Komnas HAM-nya pun jadi gimana ya? Beda gitu nanganinnya sama yang kalau pelanggaran HAM-nya itu dari yang golongan atas gitu. Mungkin boleh dilanjutkan sama yang lain. Izin nambahin. Sebenarnya tuh
kasus HAM yang berat itu bisa dituntas lah sampai habis. Itu kalau misalnya kebijakannya tuh dilakukan dengan baik dan aparat pun bisa saling percaya, saling bersih, transparansi. Tapi nyatanya bahkan Kejagung pun banyak yang korupsi, aparat juga banyak yang korupsi. Mereka semua tuh saling berhubungan hingga akhirnya kasus gak tuntas, malah banyak kasus-kasus yang baru dan sama-sama gak tuntas juga. Itulah Indonesia. Udah ya dari saya sekian. Sebelumnya untuk Nora ini pertanyaan yang pertama puas tidak sudah terjawab tidak? Puas. Makasih. Untuk pertanyaan kedua Susan terjawab gak pertanyaannya? Iya, terima kasih. Ya, baik. Untuk Fadlan pertanyaan ketiga, puas gak atau mungkin Fadlan ada jawaban? Nanya iya, jawabannya ada iya juga. Silakan Fadlan. Bagaimana Ananda Fadlan? Kayaknya Fadlan terlempar. Ya, oh ya udah tuh ya kalau kelempar mah. Mungkin sekian. Septiani pamit undur diri jadi moderator ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjut ke kelompok 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutiara Sani dari kelompok 7. Di sini saya akan memoderatori kelompok 6 yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara dengan kasus PNS Mangkir. Sebelumnya, kelompok 6 akan menampilkan video. Dipersilahkan kepada kelompok 6. Baik, terima kasih kepada Siti Mutiara. Sebelumnya kelompok 6 mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septiani. Boleh dilanjut oleh Wilayah Cinta. Oke, makasih Septi. Perkenalkan, nama saya Wila, ya Cinta Wadah. Dilanjut sama sesi. Baik, makasih Wila. Perkenalkan, nama saya Sesi Nurul Aski Zahra. Bisa dilanjut sama Salma. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Mustahul Rizkiah. Dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 6, silahkan ditampilkan videonya. Sebelumnya, Echa boleh jadiin aku co-host atau share screen-nya? Iya, bentar. Silakan Wila. Maaf, itu belum ada suaranya, belum share sound kayaknya.
Nah, itu kamu bisa di bar atas tuh ada titik 3 kan ya? Pencet terus ada tulisan share sound atau share audio biasanya. Ada. Ntar kamu pencet aja sih. Hari pertama bekerja usai libur Natal, apel PNS di Sekretariat Daerah Grobogan tampak sepi. Beberapa PNS juga ada yang terlambat untuk mengikuti upacara. Sementara di lingkungan Pemkot Semarang, jumlah PNS yang tidak masuk hanya berkisar 1%. PNS di lingkungan Setda Grobogan nampaknya belum puas dengan libur Natal sekaligus cuti bersama yang diberikan. Setiap pagi, tidak banyak PNS yang hadir mengikuti apel upacara yang menjadi kewajibannya. Hanya sekitar 80 PNS saja yang ikut apel. Padahal terdapat 210 PNS yang terdaftar di Setda Grobogan. Bangku-bangku di masing-masing ruangan terlihat kosong dan parkir mobil para pejabat juga terlihat melompong. Dari melihat jumlah peserta upacara tadi yang tidak hadir, ya kira-kira hanya sekitar 10%. Barangkali yang hadir mestinya ada sekitar 180 per satpol, namun mungkin kurang dari itu karena ada yang sebagian tugas dalam, turun piket, dan sebagian ada yang terlambat sehingga ada yang di luar. Sedangkan di Pemkot Semarang, suasana kantor tetap seperti biasanya. Jumlah aktivitas pelayanan kepada masyarakat seperti di bidang pelayanan perizinan terpadu tampak normal. Dukungan teknologi absensi dengan fingerprint membuat para PNS Pemkot Semarang mulai disiplin dalam bekerja. Selain itu, adanya tambahan tunjangan kehadiran yang disesuaikan dengan jabatan PNS menjadi salah satu alasannya. Dari 14.423 PNS di bawah Pemkot Semarang, sekitar 0,5% tidak hadir di hari pertama masuk kerja. Ketidakhadiran disebabkan PNS yang mengambil cuti tahunan untuk kepentingan pribadi seperti umroh. Mayoritas dari pegawai pemerintah Kota Semarang ya masuk kecuali mereka yang memang izin sakit maupun izin ataupun cuti tahunan. Yang ada beberapa orang namun persentasenya ya kecil lah. Untuk menambah kedisiplinan PNS, BKD Pemkot Semarang menjalankan program sasaran kerja pegawai. Dalam program ini, tiap pegawai setiap harinya wajib melaporkan hasil kerja ke pimpinan mereka. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah menampilkan videonya. Untuk penjelasan yang lebih detail, kita lanjutkan ke sesi presentasi. Dipersilahkan kepada kelompok 6. Baik, jadi di sini kita kelompok 6 ngebahas fenomena pegawai PNS yang melanggar kewajiban. Ada latar belakang, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari harus berjalan secara seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk dimiliki atau didapatkan oleh individu sebagai warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Saat ini sering terlihat ketimpangan antara hak dan kewajiban, seperti tingginya angka tuntutan akan hak tanpa diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban, seperti kasus PNS yang sering mangkir dari pekerjaan, tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi dari pegawai negeri sipil. Ini juga akan menghambat pencapaian dari tujuan-tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada teori menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan.
Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain. Sedangkan kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan pihak tertentu dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Kewajiban diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Menurut Profesor R.M.T. Sukamto Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak bisa dilakukan dan diterima oleh pihak lainnya. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena keinginan dari diri sendiri. Menurut Curzon membagi hak menjadi 5 kelompok, yaitu hak sempurna, hak utama, hak publik, hak positif, hak milik, dan juga membagi kewajiban menjadi 5 kelompok, yaitu kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif, kewajiban umum, dan kewajiban primer. Mungkin bisa dilanjut sama Salma. Ya, baik, terima kasih, Wila. Yang selanjutnya ialah isi pengertian dari pegawai negeri sipil. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019, pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembinaan kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman kinerja PNS dalam good governance lebih ditekankan pada 8 aspek, yaitu aspek kesetiaan, prestasi, ketaatan, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Kemudian kewajiban dan hak PNS. Yang pertama ada kewajiban. Bahwa setiap PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, setiap PNS wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, bahwa setiap PNS wajib menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada hak. Yang pertama, bahwa setiap PNS berhak menerima gaji layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, setiap PNS berhak atas cuti, yaitu tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, mulai dilanjut oleh Septi. Mohon maaf, ini dilanjut sama Septi atau sama Sesi? Septi. Oh, sama aku ya. Analisis kasus. Jadi deskripsi kasus-kasus PNS yang melakukan mangkir kerja merupakan salah satu bentuk pengingkaran kewajiban yang marak dilakukan oleh PNS di Indonesia. Mangkir kerja artinya PNS tidak hadir atau datang ke kantor tempat ia bertugas untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang pegawai pemerintahan. Juga ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah alias bolos. Masih banyak dari PNS yang sering melakukan hal ini, namun masih tetap memperoleh haknya menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah. Pembahasannya itu yang pertama adalah kewajiban PNS. Terdapat 17 poin yang menjadikan kewajiban PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab 2, Kewajiban dan Larangan. Pasal 3, setiap PNS wajib, yang pertama itu mengucapkan sumpah atau janji PNS, yang kedua adalah setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan. Yang keempat adalah bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Yang kelima adalah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Yang keenam adalah mencapai sasaran kerja yang ditetapkan. Dan yang kedelapan adalah poin-poin lainnya. Boleh dilanjut? Mau dilanjut?
Ya, lanjut. Boleh dilanjut sama sesi. Ada juga tugas yang seharusnya dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara, Bab 4 Fungsi, Tugas, dan Peran, Pasal 11 menjelaskan pegawai ASN bertugas 1. Menjalankan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut sudah jelas tugas PNS yang seharusnya yaitu sebagai pelayan masyarakat atau pelayan publik. Namun sangat disayangkan, pada kenyataannya masih ada sebagian PNS yang menganggap dirinya sangat berkuasa atas jabatannya tersebut dan lupa akan tugas yang sebenarnya, yaitu melayani masyarakat yang datang kepadanya. Kemudian ada bentuk pengingkaran kewajiban yang sering dilakukan oleh PNS. Salah satu bentuk pengingkaran kewajiban yang sering dilakukan oleh PNS berupa permasalahan kedisiplinan, yaitu banyaknya fenomena PNS yang sering mangkir kerja. Kasus ini sangat marak dilakukan oleh para PNS di Indonesia. Biasanya banyak dari PNS yang melakukan mangkir kerja selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada yang mangkir selama bertahun-tahun. Salah satu fenomenanya yaitu yang terjadi di Mimika, Papua. Ada sebanyak 280 PNS mangkir kerja selama berbulan-bulan, bahkan ada yang selama bertahun-tahun, namun tetap menerima gaji dan tunjangan. Para PNS tersebut tidak menjalankan kewajibannya seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab 2 Kewajiban dan Larangan. Pasal 3 di poin 11 yaitu masuk kerja dan menaati jam kerja. Para PNS tersebut sudah mengingkari kewajibannya, namun tetap menuntut haknya dengan menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah. Maka para PNS ini layak untuk diberi sanksi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ada. Selanjutnya bisa dilanjut sama Wila. Ya. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani problematika pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, yaitu Presiden Joko Widodo menerbitkan kebijakan baru yang mengatur disiplin kerja PNS. Bagi PNS yang kedapatan sering mangkir kerja, maka PNS yang bersangkutan akan terkena sanksi berupa pemotongan uang tunjangan kinerja atau yang disebut dengan tukin, hingga pemecatan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021. Lalu ada kebijakan alternatif. Yang pertama, kebijakan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Dalam PP 53 tahun 2010 menjelaskan tentang sanksi bagi PNS yang mangkir seperti pada pasal 3 angka 11 PP nomor 53 tahun 2010 tertulis bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, adapun sanksi yang diberikan bagi PNS yang melanggar ialah berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas. Teguran lisan yaitu bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 hari kerja. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 sampai 10 hari kerja. Sedangkan pernyataan tidak puas akan diberikan secara tertulis dan berlaku bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai 15 hari kerja. Kemudian Presiden Joko Widodo menerbitkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Agustus 2021. Boleh dilanjut sama Septi. Kebijakan alternatif yang B, gagasan tertulis. Digantikannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 menjadi Peraturan Disiplin PNS yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021
Sayangnya belum semuanya dapat dijalankan dan ditetapkan, karena pada kenyataannya tidak sedikit PNS yang masih melanggar hukum dan norma yang berlaku serta tidak menaati tata tertib dan kewajiban PNS tersebut sendiri, seperti tidak patuhnya terhadap peraturan mengenai hari kerja dan jam kerja. Tentunya perlu kesadaran dari diri sendiri untuk menaati peraturan dan dijalankan kewajiban sesuai dengan amanah yang sedang diemban. Selain itu, perlu diadakannya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan disiplin PNS. Kemudian dibutuhkan sanksi yang lebih tegas agar membuat PNS jera dan tidak akan kembali melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Boleh dilanjut? Dilanjut oleh Salma. Ya, jadi kesimpulannya kasus pelanggaran kewajiban PNS sudah termasuk ke dalam kasus pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, PNS memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. Mereka banyak yang korupsi, seperti contohnya Bupati Banjarnegara yang secara terang-terangan melakukan korupsi. Hal tersebut merupakan masalah yang bukan hanya mengganggu kesejahteraan di kalangan PNS, tetapi juga mengganggu kesejahteraan bangsa ini. Nah, seharusnya pemerintah lebih selektif dalam pemilihan pegawai negeri sipil. Seharusnya pemerintah pun lebih transparan kinerjanya. Banyak sekali kasus di dalam perekrutan calon PNS, seperti adanya jalur dalam perekrutan yang membuat masyarakat yang benar-benar berjuang untuk menjadi PNS menjadi pupus. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sekitar 50% dari 4,7 juta PNS yang ada di Indonesia memiliki kualitas rendah atau tidak memiliki kapasitas yang memadai. Terlihat bahwa perekrutan PNS juga dapat membuat mutu pegawai menjadi rendah hanya karena mereka menginginkan gaji. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa banyak sekali alasan, banyak sekali masalah yang dilakukan oleh para pegawai negeri sipil di Indonesia ini. Kita harus lebih teliti, harus paham akan kinerja para pegawai negeri sipil. Boleh selanjutnya dilanjutkan oleh Sesi. Dari kesimpulan tadi, dapat diperoleh saran-saran sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya sistem reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman, yaitu sistem jika ada pegawai negeri sipil yang memiliki kinerja atau etos kerja yang baik, ia seharusnya diberi penghargaan. Dan jika ada pegawai yang melanggar, seharusnya diberi hukuman. Tugas kita sebagai warga negara adalah bisa mengangkat kasus pegawai yang kinerjanya baik atau pegawai yang suka melanggar agar diketahui oleh masyarakat luas dengan kajian-kajian yang ilmiah dan faktual. Jika pegawai melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pada pasal 7, atasan dan bawahan harus saling berkoordinasi dengan baik. Disiplin pegawai negeri sipil itu dengan ditingkatkannya apel pagi atau dengan absen pegawai yang lebih diketatkan lagi agar pegawai menjadi jera. Terus perlu adanya penelitian lanjut untuk menuntaskan masalah para pegawai negeri sipil, dan juga pemerintah lebih ketat dalam pemilihan PNS, lebih selektif dengan latar belakang anggota serta banyak meneliti lingkungan kerja pegawai negeri sipil. Dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan. Disilahkan kepada teman-teman untuk bertanya untuk 3 orang penanya. Aku boleh bertanya? Ya, silahkan pertama untuk... Sebelumnya izin masuk dulu, Fantria boleh raise hand. Mohon maaf, aku pakai HP bentar. Sudah? Udah ada belum?
Udah. Oh iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, aku izin bertanya kepada kalian, bagaimana sih pendapat kalian kenapa gitu PNS itu dianggap istimewa banget sehingga bagi mereka yang berkedudukan PNS itu sangat bahagia gitu. Terus juga tetapi kenapa gitu karena atas keistimewaannya tersebut malah para PNS itu seperti yang sudah kalian jelaskan gitu ya, banyak yang telat dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Menteri atas pertanyaannya. Mungkin kelompok 6 pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Sekarang silahkan ke pertanyaan kedua, Inzani Kalista. Oke, aku mau bertanya ya. Aku Rinzani Kalista dari kelompok 5. Apa sih alasan terkuat mengapa seorang bahkan bukan seorang ya, tapi semua orang gitu yang menjadi PNS itu kayak seenak jidatnya gitu atau semena-mena dengan jabatannya. Terus yang kedua tuh, kenapa tes CPNS diubah menjadi PPPK? Apakah ada alasan tertentu? Terima kasih. Ya, terima kasih Rinzani. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga, Puspa. Jadi terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Jadi gini ya, tadi kan kasus pelanggarannya tentang PNS ya. Jadi saya ingin tanya, kalau seandainya kalian di suatu saat nanti kan mungkin kan insya Allah kita jadi PNS atau pegawai P3K ya, yang seperti tadi Rere bilang. Nah, kalau seandainya kalian sebagai PNS juga ikut melakukan pelanggaran tersebut dan diberikan sanksi, diberhentikan atau dipecat, apa yang apa tanggapan kalian atau apa yang akan kalian lakukan? Kan soalnya kita udah capek-capek ikut tes, pokoknya ikut tes CPNS, tapi tiba-tiba suatu hari karena pelanggaran tersebut kalian dipecat dan dinonaktifkan selamanya sebagai seorang PNS. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Puspa atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 6 sudah ada pertanyaan yang bisa dijawab. Izin menjawab pertanyaan Rere tadi ya, yang kenapa PNS itu seenak jidatnya gitu untuk semena-mena dengan jabatannya. Nah, kadang PNS yang kayak gitu tuh suka kan di atas PNS itu ada pengawas ya. Nah, pengawasnya tuh nggak ada gini. Jadi si PNS-nya tuh ya udah nggak akan masuk hari ini karena pengawas juga nggak akan ada gitu. Jadi nggak diawasin misalnya di satu kecamatan itu kan biasanya suka ada pengawasnya. Nah, si pengawasnya juga itu tuh jarang masuk gitu. Jadi PNS-nya juga kayak ya udah pengawasnya juga nggak ada gitu. Gitu mungkin ya. Dari yang lain ada yang mau nambahkan? Aku izin menjawab yang pertanyaan yang kedua. Yang kenapa dijadiin tes CPNS, kenapa jadiin jadi P3F sih, PPK itu. Karena kalau misalkan udah jadi CPNS tuh kan 4-5 tahun tuh nggak boleh pindah dulu gitu ya, pindah daerah. Nah, kadang CPNS tuh suka pengen minta diganti lokasinya. Jadi itu tuh kayak ngehancurin kayak menghancurkan sistem distribusi gitu. Jadi kayak acak-acakan gitu yang seharusnya udah di sini 4-5 tahun tapi pengen pindah gitu.
Makanya diganti kenapa tes CPNS diganti jadi ini PPK. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Aku izin menjawab dan nambahin juga. Jadi kalau untuk PPK itu gajinya tuh sama aja kayak PNS gitu loh. Gaji yang berlaku di PPK itu yang pertama ada tunjangan keluarga, 2 tunjangan pangan, yang ketiga itu tunjangan jabatan struktural, yang terakhir adalah tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Jadi untuk itu kan buat guru ya, jadi kita tuh nggak perlu khawatir untuk ngebedain gitu, mending PNS atau mending PPK, sama aja sih sebenarnya mah, cuman emang namanya doang yang kayak gitu. Dan justru kalau buat aku PPK itu lebih baik lah gitu untuk profesi kita gitu. Sekian dan terima kasih. Pada Rinzani Kalista, apakah puas dengan jawabannya? Iya, sudah terjawab semua. Kalau puas pasti kan semua orang belum puas ya. Pasti bakal ada lagi. Terima kasih ya. Lagi ya. Mohon maaf sebelumnya untuk pertanyaan. Maaf ya, saya off cam. Oke, jadi kan tadi kalian membahas tentang pelanggaran PNS. Nah, jika kan nanti suatu hari, insya Allah kalian misalnya menjadi pegawai PNS atau pegawai P3K, kalian juga melakukan pelanggaran tersebut. Terus kalian diberi sanksi, yaitu berupa pemecatan atau dinonaktifkan sebagai seorang PNS untuk selamanya. Nah, jadi itu bagaimana tanggapan kalian atau apa yang akan kalian lakukan jika kalian dipecat atau diberhentikan sebagai seorang PNS? Karena kan gini ya, kalian udah capek-capek ikut tes PNS, kayak nunggu ngumpulin berkas-berkasnya, tiba-tiba karena pelanggaran tersebut kalian dipecat. Nah, itu. Makasih. Nah, izin menjawab ya. Kalau misalnya untuk saya sendiri gitu, ternyata kasus atau masalahnya kan masa tuh nggak cuma saya doang, sama teman saya. Nah, saya mah pengen dikaji gitu loh, pengen sampai tuntas. Kalau misalnya saya salah ya udah pecat aja saya. Kalau misalnya tidak ada keadilan, pokoknya sampai tuntas aja. Satu, kedua, banyak banget PNS yang memiliki catatan kepolisian. Jadi dia tuh punya catatan kepolisian, tapi bisa jadi PNS, itu heran banget kan. Dan itu tuh harusnya nggak boleh. Tapi hal itu tuh banyak terjadi. Contohnya tuh di Jawa Tengah waktu itu ada PNS yang punya catatan kepolisian, tapi kok bisa-bisa jadi PNS. Itu tuh bikin gubernurnya itu Pak Ganjar itu muak, dan harusnya tuh lebih dipertegasin lagi gitu latar belakang PNS-nya itu bagaimana, dan kok bisa mah langsung dipecat aja. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada jawaban yang lain dari teman-teman selain dari kelompok 6, dipersilahkan. Aku boleh izin menambahkan? Ya, silahkan Kak. Tadi kan kalau gimana sih kalau misalnya kita dipecat semena-mena gitu ya. Di sini sebenarnya ya kalau misalnya kita dipecat itu kita kalau nggak ada sebab
kalau ada akibat berarti ada sebab gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak ngelakuin apapun kesalahan, sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena di saya habis baca artikel juga, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Arya meminta kepada masyarakat, untuk tidak khawatir menjadi pegawai pemerintah atau P3K yang akan diberhentikan secara paksa. Kenapa? Karena sudah ada skema rekrutmen P3K pemberhentian tidak dilakukan berdasarkan kontrak kerja, tapi ada aturannya. Nah, aturan ini adalah dengan penilaian kinerja tersebut gitu. Kalau misalnya kita sudah mencapai target atau penilaian kerja kita baik-baik aja, ya kita nggak usah khawatir kita bakal dipecat semena-mena gitu. Dan mungkin karena ada aturan begini, kalau misalnya kita dipecat, kita bisa mengajukan apa ya dikaji apa kesalahan saya dan kita mengajukan peraturan yang dari kepala BKN ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kori atas tambahannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Vantria, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Ya, izin menjawab sebelumnya, mohon maaf ya aku off cam. Aku bertanya perihal mengapa gitu PNS itu dianggap suatu pekerjaan, suatu hal yang istimewa, terus juga sampai orang-orang yang lulus CPNS tuh kayak seneng banget, padahal gitu di lapangan kerja tuh banyak PNS yang banyak mangkir kerja seperti itu tidak sesuai dengan gajinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan kelompok 6 untuk dijawab lebih dulu. Izin menjawab ya, kalau dari saya sendiri, tadi kalian udah bacakan hak dan kewajiban, terus syarat-syarat menjadi PNS itu kayak gimana, itu kan kelihatan banget itu tuh kayak kita jadi tentara, kayak kita jadi polisi tuh, jadi PNS tuh. Belum lagi itu tuh kan kita disalurin menjadi anggota atau staf instansi pemerintah yang bergengsi banget lah. Itu mah mertua pasti senang banget kalau kita jadi PNS. Ya gak sih? Siapa juga yang nggak mau gitu ya. Belum lagi gajinya yang lumayan gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Untuk kelompok 6 ada tambahan lagi gak? Ya, izin menambahkan ya. Ya benar tadi kata Septi kan dilihat dari gajinya juga gede gitu. Misalnya PNS-nya guru. Nah, kan daripada jadi honorer gitu kan pasti orang-orang itu berlomba-lomba buat jadi PNS gitu. Cuman yang sayangnya kayak gitu. Terkadang PNS itu malah tidak menjalankan kewajibannya sesuai sama apa yang harusnya mereka lakukan gitu. Ya boleh dari yang lain. Ya, silahkan dari yang lain. Mungkin satu orang lagi untuk tambahannya. Izin masuk, mau menambahkan, kenapa sih PNS tuh dianggap istimewa banget, apalagi sama sebagian besar orang-orang juga kayak sangat mendewakan banget gitu menjadi PNS. Yang pertama ya jelas ya itu pendapatannya gitu, kayak pendapatannya tuh terjamin, apalagi dari sebuah artikel yang saya baca di sini, pendapatan PNS itu ternyata nggak mengikuti UMR, tapi ngikutin inflasi yang ada di daerahnya dia bekerja tersebut. Terus selanjutnya PNS itu nggak kena PHK, kenapa? Karena kalau misalnya dia udah nggak dibutuhin di suatu instansi, katanya tuh dia nggak bisa dipecat, tapi dia biasanya dipindah ke instansi lain, jadi dia akan tetap ya ada kerjaan aja gitu. Terus PNS itu bisa ngelanjutin pendidikannya lagi tanpa resign, jadi dia masih bisa buat ngelanjutin cita-citanya dia yang lain. Dan yang terakhir, PNS itu juga dipermudah untuk meminjam uang di bank. Makanya banyak yang ngerasa kayak itu sangat-sangat istimewa buat jadi PNS. Tapi Najma nggak mengelak, juga banyak orang-orang yang jadi PNS sayangnya tidak dapat mengemban dengan baik gitu apa yang diamanahkan. Ya harapannya sih ke depannya PNS lebih mawas diri lah gitu tentang apa yang sebelumnya mereka mau, tiba-tiba kan mereka mau jadi PNS itu kan harusnya mereka setuju dengan apa yang ditetapkan, tapi mereka tuh akhirnya malah kayak mangkir gitu, kayak
dari keputusan dari apa yang sebenarnya tuh kewajiban mereka gitu. Jadi kayak diharapkan untuk lebih muasbida gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari teman-teman dan kelompok 6. Kepada Fantria, apakah sudah cukup pertanyaannya? Jawab. Baik, terima kasih atas jawabannya dan juga kepada Najma atas tambahannya. Jadi idaman mertua ya Septi ya? Sebelumnya kepada Puspa, apakah puas cukup dengan jawabannya? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin presentasi hari ini disudahi. Terima kasih kepada kelompok 6 dan teman-teman atas jawabannya. Untuk itu saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.